Ya, ada bocor ya, suara bocor ya. Oh, mungkin bisa di mute semuanya ya peserta ya. Tolong ya panitia. Iya, baik. Saya di mute nggak? Nggak kan? Kedengaran ya suara saya. Ya, jadi paling saya hanya menceritakan pengalaman pribadi, terutama terkait dengan ya pemahaman saya tentang ajaran Islam. Jadi bukan pengalaman bagaimana saya menjalankan agama saya, bukan, tetapi pengalaman saya dalam memahami ajaran Islam yang kemudian berpengaruh juga pada cara berpikir saya terkait dengan agama Islam dan juga mungkin cara bersikap saya dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh pemahaman saya tentang Islam. Jadi mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Dan jika ada kesempatan, boleh juga kita berdiskusi tentang satu dua hal yang mungkin menjadi pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya akan memulai perjalanan ini dari kampung ketika saya masih kecil di sebuah kampung yang mungkin tidak ada di peta. Itu di sudut Kabupaten Banyumas. Nah, saya kecil di sebuah desa namanya Sokaraja. Saya tinggal di situ dan terkait dengan perjalanan saya dalam konteks ajaran Islam itu saya perlu ceritakan bahwa dulu saya itu tinggal di sebuah desa yang dalam tanda petik dikenal sebagai abangan kalau mengacu pada Clifford Geertz ya. Jadi itu desa yang penduduknya itu abangan. Tapi di sebelah barat desa saya berbatasan dengan sungai, ada desa lain yang dikenal sebagai desa santri begitu. Jadi di situ memang ada banyak kegiatan keagamaan ya, karena di situ ada surau atau langgar, dan ada juga tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, utamanya yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak ya. Nah, karena letak desa saya dengan tempat itu tidak begitu jauh, saya sering nyebrang sungai. Tentu tidak ngerobok gitu ya, ada jembatan gitu. Saya nyebrang sungai untuk ikut-ikutan gitu dengan kegiatan di situ. Nah, sehingga sedari kecil saya sudah belajar mengaji. Waktu itu menghafal Al-Quran karena belum bisa baca. Itu dari usia kecil lah, SD lah. Saya belajar mengaji di situ, menghafal beberapa ayat gitu. Sampai hari ini juga masih ada beberapa yang saya hafal. Sehingga kalau di sholat tarawih itu saya mengimani sholat tarawih, itu alhamdulillah bisa membaca surat-surat yang berbeda di setiap rakaat, gitu kira-kira. Nah, saya menyebutnya wakaf saja karena banyak kegiatannya di situ. Di wakaf itu banyak dilakukan pengajian-pengajian. Antara lain misalnya ada membaca kitab-kitab kuning dan sebagainya gitu ya. Tapi bukan saya yang baca karena saya belum bisa baca Arab gundul pada waktu itu. Jadi ada seseorang yang ya
bisa membaca lalu kemudian menceritakan kepada kita. Nah, tentu saja kita tahu bahwa mereka yang punya pengalaman dengan kajian-kajian kitab kuning, kita tahu cara memahami agamanya seperti apa ya. Itu lebih banyak bersifat tradisional karena di salah satu bacaannya itu adalah bahasa Arab tapi hurufnya Arab tapi bahasanya bahasa Jawa gitu. Nah, kita sering mendengar kisah-kisah gitu dari bacaan-bacaan itu. Nah, dari situ saya di masa kecil itu akrab dengan sistem pembelajaran yang sekarang banyak dikenal di pesantren-pesantren gitu ya. Jadi memahami agama ya dari apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadznya gitu. Jadi apa kata ustadz ya udah kita seperti itu gitu. Maaf saya agak terbatas. Jadi ketika kecil itulah yang saya pahami tentang agama. Misalnya contohnya setiap malam Jumat itu kita berkumpul untuk melakukan apa yang sekarang disebut sebagai barzanji ya. Jadi membaca kitab barzanji gitu. Yang belakangan saya tahu oh begitu toh isinya gitu. Nah, tapi pada waktu itu kita sangat khusyuk misalnya ketika sampai pada bacaan Asraqal badrun alaina dan seterusnya, itu kita suruh berdiri. Nah, belakangan saya waktu itu nggak tahu kenapa mesti berdiri ya, tapi belakangan saya tahu bahwa oh katanya di situ roh Nabi Muhammad datang menyaksikan. Oh gitu. Ya, tapi namanya juga kita masih kecil ya kita terima saja gitu ya. Jadi boleh dikatakan dasar pemahaman saya pada waktu kecil itu adalah apa yang sering disebut sebagai cara berislam yang tradisional ya, yang menggunakan kitab-kitab kuning. Walaupun saya sendiri pada waktu itu belum bisa membaca kitab kuning. Yang saya pelajari pada waktu itu untuk membaca bahasa Arab adalah kita diajari membaca Al-Quran lewat juz amma. Dulu disebutnya kampung namanya turutan gitu ya, di juz dari Al-Fatihah sampai yang terakhir tuh apa itu lupa saya nama suratnya. Nah, itu kita membaca bahasa Arabnya di situ. Jadi boleh dikatakan saya bisa membaca tulisan Arab ya dari situ gitu. Ya, tapi sekadar bisa membaca, tapi tidak ahli, tidak fasih gitulah ya. Dan juga tidak tahu artinya. Jadi benar-benar kita beragama ya mengikuti apa yang diajarkan para ustadznya. Apalagi ketika saya katakanlah di lingkungan tradisional saya itu sebagai masyarakat yang abangan, boleh dikatakan nggak begitu intens tuh untuk belajar agama Islamnya ya. Ya, sebentar, kok nggak enak ya. Jadi tidak begitu intens belajar agama di kampung saya yang aslinya ya, asalnya gitu. Saya belajar agama di kampung sebelah gitu. Nah, itu terjadi terus sampai dengan saya sekolah SMA. Jadi sampai dengan SMA itu boleh dikatakan saya beragama secara tradisional seperti itu. Ya selamatan ya gitu ya. Kalau ada orang meninggal itu 3 hari, 7 hari dan seterusnya itu biasa saya lakukan sampai dengan SMA. Nah, lalu kemudian setelah lulus SMA saya benar-benar menjadi manusia yang paling merdeka gitu, selama setahun. Jadi pengangguran, tuntang-lantung ke sana kemari begitu, begadang sampai malam di jembatan, gangguin orang lewat ya. Jadi benar-benar bandel lah begitu. Begadang pulang jam 3, kadang-kadang sampai pagi, sampai terang.
nggak pulang ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu, dengerin musik dan sebagainya. Itulah kehidupan muda saya ketika dari itu sekitar tahun 75. Lalu saya menyadari bahwa kalau seperti itu terus ya saya nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Lalu kemudian saya berpikir, saya harus pergi nih dari kampung saya. Lalu saya bilang sama bapak ibu saya mau ke Jakarta. Gitu. Ya dengan nekat, saya nggak tahu Jakarta kayak apa gitu, cuma dengar-dengar aja. Nah, tapi orang tua saya kebetulan oke silakan, dan orang tua saya membantu menghubungi saudara yang ada di Jakarta. Saya pada waktu itu berangkat dengan koper kecil sekali, cuma beberapa lembar pakaian dan uang Rp5.000. Asik. Tiket bus sudah dibeliin sama bapak. Jadi saya sampai ke Jakarta, singkat cerita, lalu kemudian di Jakarta saya tinggal di hutan kayu, bukan hutan kayu, sorry, di Rawamangun. Nah, saya orangnya nggak bisa diem gitu ya, jadi sering kesana kemari gitu. Nah, kebetulan di dekat Rawamangun itu ada, kalau di Jatinegara itu ada kober istilahnya, kuburan ya, dalam kuburan. Nah, saya punya teman di situ, sebetulnya teman main band gitu ya, artinya karena saya kenal sama orang yang di rumahnya ada alat-alat band gitu, jadi ya saya main ke situ gitu. Nah, tapi sambil main di situ saya tertarik juga dengan ada kadang-kadang ada pengajian di situ. Nah, cuma pengajiannya itu yang menyelenggarakan adalah yang sekarang disebut sebagai Persis, Persatuan Islam. Oh, itu beda banget dengan apa yang saya pelajari pada waktu kecil. Persis itu sangat puritan, jadi orang sekarang gampangnya menyebutnya radikal begitu ya. Dia hanya berpegang pada Quran dan Sunnah pada waktu itu istilahnya. Jadi selain dari itu nggak pakai. Gitu. Hadis pun hanya dipilih yang sahih saja. Kalau yang tidak ya nggak dipakai gitu. Nah, karena saya dasarnya tadinya adalah Islam tradisional seperti itu, maka apa yang saya dengar dari Persis itu menjadi sesuatu yang baru gitu. Baru, wah asik ini, menarik ini gitu ya. Jadi saya kalau lagi nggak latihan band gitu sama teman-teman gitu, saya ikut ke masjid kecil di situ. Saya masih ingat ustadznya namanya Haji Mukhtar, itu tukang kasur. Itu tukang bikin kasur gitu. Tapi cara memahami agamanya asik banget gitu. Tapi masih di sana. Jadi di situ saya mengetahui dan mengetahui bahwa ada cara berpikir yang berbeda, bahkan 180 derajat dengan apa yang saya alami. Contohnya misalnya, kalau dulu ada kematian, kita sering selamatan 3 hari. Itu oleh orang Persis sama sekali tidak boleh, karena itu bid'ah. Jadi bayangkan dari sistem yang seperti itu, sistem kitab kuning, lalu kemudian saya belajar sistem yang benar-benar puritan, mencoba untuk memurnikan. Orang bilang fundamentalis gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang negatif. Kenapa? Karena benar-benar yang dikaji di situ adalah apa yang ada di dalam Quran dan apa yang ada dalam hadis. Sehingga cara beragama saya kemudian menjadi menjadi ekstrem kanan, ekstrem kiri lah, kira-kira begitu. Kalau tadinya saya seperti yang kaum tradisional itu, lalu kemudian saya mengetahui ada cara lain yang benar-benar di ujung ekstrem yang lain. Dan itu berlangsung sampai saya
memasuki dunia perguruan tinggi. Saya mendaftar di Fakultas Hukum UI pada waktu itu. Nah, cukup lama di situ sampai kemudian bahkan saya sering diminta untuk ikut berceramah di situ, di masjid atau masjid kecil itu. Ya karena saya juga senang belajar. Nah, pada waktu saya kuliah itu dan belajar di tempat itu, saya sering menulis di majalah Persis yang terbit di Bangil, namanya Al Muslimun. Mungkin Pak Heru tahu itu, ya Pak Heru. Ada majalah Islam yang terbit di Bangil, Jawa Timur, namanya Al Muslimun. Saya sering menulis di situ. Ya tentu dengan perspektif saya pada waktu itu yang banyak dipengaruhi oleh paham Puritan dari Persatuan Islam. Gitu. Dan itu berlangsung sampai saya kira-kira kuliah di tingkat 3 lah kalau bahasa sekarang, kalau 3 tahun. Nah di kampus itu ada juga tuh kelompok-kelompok pengajian gitu. Waktu itu kampusnya di Rawamangun, itu di pojok di belakang itu ada musola kecil banget, aduh kecil banget deh kalau sholat uyel-uyelan gitu, gantian. Nah di situ suka ada kelompok pengajian. Nah saya aktif juga di situ. Mula-mula sih ya jadi pendengar gitu ya, yang bicara di situ misalnya pada waktu itu Wahyudin yang sekarang udah jadi ustadz gitu. Tapi Wahyudin juga sekarang saya lihat sudah berbeda cara beragamanya daripada waktu saya kuliah. Ada juga kadang-kadang mengundang orang-orang dari luar untuk membahas gitu. Nah, jadi gampangannya pada waktu itu kita aktif di pengajian-pengajian itu. Yang cara memahami agamanya sudah agak berbeda. Tapi tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri ketika saya kecil itu. Ya, karena namanya juga perguruan tinggi, sudah mulai ada pemahaman-pemahaman yang sifatnya rasional. Nah, di situ saya mulai tertarik untuk membaca buku-buku. Pada waktu itu misalnya salah satu contoh buku yang saya baca adalah yang ditulis oleh Maurice Bucaille dari Prancis gitu ya, Nah, jadi sudah memasuki tahap yang lain, jadi sudah agak sudah agak ilmiah gitu, sudah agak akademik lah cara melihat agamanya di situ. Nah, saya belajar di situ dengan buku-buku yang macam-macam itu, macam-macam bukunya. Bahkan saya membaca buku yang ditulis oleh Hidayat Nata Atmaja. Mungkin kalian tidak pernah dengar. Itu buku benar-benar radikal, tapi radikalnya ya kalau bahasa sekarang itu orang sering menyebutnya sebagai ingkarus sunnah, kira-kira gitu. Kalau itu Ida oleh tahu tuh, Heru itu tahu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, buku yang ditulis oleh Nazbar Samsu. Itu benar-benar tidak mengakui hadis malah, parah lah gitu. Jadi hanya Quran saja. Nah, pada saat itu pula ada penulis novel, mungkin orang-orang tua tahu namanya Teguh Esa, itu yang nulis novel-novel apa itu. Nah, itu pernah juga tuh kita undang untuk ngobrol-ngobrol. Dia juga termasuk yang pahamnya radikal yang seperti itu. Jadi saya benar-benar seperti diceburkan dalam cara berpikir yang begitu beragam dalam konteks agama Islam. Nah, cuma alhamdulillah ya, saya itu orang yang mungkin ya kalau bahasa sederhananya nggak gampang percaya pada ajaran-ajaran yang macam-macam itu. Gitu. Jadi saya cenderung untuk bertanya kepada diri sendiri lagi, benar nggak nih yang saya pahami, lalu kemudian saya cek dengan bacaan-bacaan atau diskusi-diskusi gitu, kira-kira.
Nah, itu juga berlangsung cukup lama ya selama saya kuliah gitu. Lalu kemudian di akhir-akhir kuliah, artinya di tingkat 5 begitulah, itu saya mulai diajak sama teman-teman untuk ikut pengajian rebuan dari para Madinah, Nurholis Majid gengnya gitu. Saya ikut tuh. Wah, ya dasarnya saya senang aja gitu. Nah, di situ saya mendapatkan perspektif yang lain lagi, yang berbeda lagi gitu. Jadi dari semua itu saya kemudian bisa memahami bahwa ternyata cara pandang orang terhadap ajaran Islam itu begitu beragam. Begitu beragam. Dan ini yang menarik adalah ketika saya berada pada level itu, saya menganggap itu adalah ajaran yang benar. Jadi tidak ada yang salah. Bahwa kemudian saya mendapati cara memahami yang berbeda, tidak berarti bahwa kemudian saya menyalahkan yang sudah saya pelajari sebelumnya. Dari situ saya mendapatkan hikmah bahwa, oh ya, mungkin cara saya memahami Islam adalah seperti ini. Dan itu saya yakini sebagai sesuatu yang paling benar. Tapi saya juga sadar bahwa mungkin ada cara pandang lain yang mungkin lebih benar. Nah, dari situlah saya belajar untuk apa yang disebut sebagai toleransi di dalam cara beragama, cara memandang ajaran agama. Jadi saya menerima semuanya cara belajar itu dan mengambil apa yang menurut saya paling pas gitu. Tentu apa yang saya katakan pas itu tidak hanya sekadar cara berpikir saya saja, tetapi saya bandingkan, saya ambil dengan referensi dari Quran, Sunnah dan nah ini yang paling ini. Saya tuh banyak baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang ya kayak siapa tuh yang menulis tentang perang atas nama Tuhan. Lalu kemudian ada banyaklah pemikir-pemikir Islam yang saya baca tulisannya. Bahkan dulu saya suka, ya saya waktu itu kan bukan kehidupan saya pas-pasan gitu ya. Jadi kalau saya mau cari buku, kalau nggak pinjem dari teman yang punya, ya saya coba cari di Senen itu. Di Senen itu kan ada, nggak seperti sekarang ya. Dulu tuh ada apa namanya, lapak-lapak gitu yang jual buku-buku bekas gitu. Nah, itu saya cari buku-buku yang dalam tanda petik aneh gitu. Saya senang yang gitu-gitu, yang aneh, yang sesuatu yang lain gitu. Saya baca gitu. Nah, pada akhirnya kemudian saya menemukan ya, bukan menemukan atau apa, menyadari begitulah bahwa oh ternyata kalau kita beragama itu dengan cara atau menggunakan akal sehat kita itu akan menghasilkan pemahaman yang ya gampangnya sekarang orang menyebutnya sebagai inklusif gitu ya. Jadi mudah atau gampang menerima cara berpikir orang lain walaupun kita tahu bahwa menurut kita cara berpikir itu salah, tapi ya sudah biarkan saja karena itulah makom dia, itulah cara berpikir dia berdasarkan pengetahuan dia, berdasarkan pemahaman dia tentang apa yang dia yakini itu. Nah, jadi dari pengalaman, ya kalau orang nyebutnya itu pengalaman spiritual bolehlah. Dari pengalaman itu cara berpikir saya menjadi terbentuk gitu ya. Terbentuk dalam arti saya tidak orang bilang saya tidak NU, tidak Muhammadiyah, kira-kira itulah gampangannya. Tapi saya mengambil cara pemahaman Islam yang ya boleh gaya-gayaan begitu,
didasarkan juga pada cara berpikir yang akademik, saintifik, itulah kira-kira. Itu sebabnya kemarin ketika saya menjelaskan tentang Isra Mi'raj misalnya, itu berbeda sekali dengan apa yang sering kita dengar dari ustadz-ustadz atau bahkan kiai-kiai gitu yang mempelajari atau memahami tentang Isra Mi'raj. Karena apa? Di dalam buku-buku bacaan saya itu juga dibahas tentang hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi dari situ saya mencoba atau cara beragama saya itu kemudian menjadi tidak begitu formal. Nah, ini yang menurut bahasa saya yang paling ini. Jadi misalnya ya contoh ini ada buku Mala, ada almarhum Usfatun pada waktu itu yang mengkritisi tentang bank syariah gitu. Ngapain sih harus pakai bahasa Arab gitu? Kan Islam bukan Arab gitu. Islam adalah nilai gitu. Jadi kenapa menggunakan istilah muzarabah? Kenapa tidak gunakan bahasa Indonesia saja gitu? Jadi tapi itu hanya kritisi saya terhadap bank syariah misalnya yang menurut saya tidak sepatutnya menggunakan istilah-istilah Arab. Pakai saja istilah bahasa Indonesia yang lebih bisa dimengerti oleh orang Indonesia gitu, ketimbang pakai bahasa Arab yang banyak orang tidak tahu gitu. Itu adalah sebagai akibat dari cara memahami saya bahwa bahasa itu hanya pengantar untuk memahami isinya. Sama dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu ayat bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahami. Coba silakan dicek ayatnya, pasti begitu. Nah, kenapa ada supaya kamu memahami? Karena dia turunnya di orang yang berbahasa Arab. Jadi kalau diturunkan dalam bahasa Inggris, ya orang nggak ngerti. Gitu. Jadi inti daripada bahasa Arab Al-Quran itu yang diutarakan juga oleh ayat Al-Quran itu sendiri adalah agar supaya orang memahami. Nah, dengan kata memahami itulah kemudian saya tidak begitu alergi dengan terjemahan. Tapi memang saya tidak menggunakan satu terjemahan tertentu seperti kayak Departemen Agama gitu. Saya juga menggunakan terjemahan yang dari bahasa Inggris gitu. Saya compare, misalnya kata A gitu, lalu saya coba sandingkan. Oh, di terjemahan agama, Departemen Agama begini, di terjemahan yang dari Arab itu yang lupa saya namanya, itu artinya begini. Nah, semua itu kita pelajari, lalu kemudian saya cocokkan juga dengan buku-buku bacaan yang bukan khusus membahas tentang Al-Quran, tetapi misalnya ya seperti contoh tadi, kayak buku tulisannya Maurice Bucaille yang membahas tentang pada waktu itu tentang janin manusia di dalam rahim dan seterusnya, yang pendekatannya lebih menurut saya sih lebih komprehensif ya. Jadi dari situlah kemudian saya mencoba memahami sebagai contoh, misalnya saya contoh kata alak-alak gitu ya, yang di dalam terjemahannya itu segumpal darah gitu ya, di dalam terjemahan. Ternyata itu bukan segumpal darah, bahwa wujudnya seperti segumpal darah iya. Tetapi itu bukan segumpal darah, karena di situ kemudian ada mudghah, ada apa segala macam, yang intinya sebenarnya adalah proses penciptaan dari nol sampai dengan lahirnya seorang jabang bayi. Gitu. Jadi ada proses ya. Nah, proses itu dipengaruhi oleh DNA sehingga kemudian membawa sifat-sifat dan seterusnya. Bayangkan kalau misalnya Anda meneropong tubuh kita, sistem sarafnya saja. Bagaimana otak yang kecil ini kemudian lewat belakang itu sistem kabel besar, lalu kemudian bercabang-cabang saraf itu kemana-mana. Dan kemarin saya jadi lebih tahu gara-gara saya ada kena kayak saraf kejepit gitu sedikit, untung belum serius. Oh, saya dikasih tahu tuh sama dokter, oh ini loh saraf begini-begini. Nah, bayangkan Tuhan menciptakan manusia seperti itu. Belum yang lain-lain, kita baru ngomong sistem kabel saja. Coba Anda lihat warna, apalah dilihat oleh warna. Kita menangkap warna merah menurut kita. Itu dikirim ke mata kita mengirim ke otak kita berdasarkan data yang kita simpan, lalu kemudian otak kita mengirim ke mulut. Merah. Nah,
itu adalah dilakukan dengan sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Itu semua kalau kita membaca Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan sistem atau proses penciptaan manusia, itu menjadikan kita sangat bisa jadi sangat terkagum-kagum dengan tubuh kita sendiri karena mengandung teknologi yang begitu advance. Ya bayangin, otak kita kecil, rapuh, diremes juga, ya begitu kita tahu. Tapi di sana ada prosesor super cepat yang kalau kita sudah tahu ilmu komputer misalnya, entah berapa gigabyte, mungkin tera atau apa dalam berproses itu. Lalu kemudian di sana juga ada penyimpanan, ada storage, ya, hard disk begitu yang luar biasa. Tapi kita tidak melihat mesin di sana. Nah, apa coba kalau itu bukan kuasa Tuhan? Nah, cara beragama saya seperti itu, kemudian itu sebenarnya adalah datang dari proses tadi, di mana saya mempelajari agama itu tidak hanya terpaku pada kitab kuning atau tafsir-tafsir orang-orang tertentu saja begitu. Bahwa itu saya pernah baca, iya, tapi tidak berarti bahwa saya kemudian ya udah itu yang benar, enggak. Jadi itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang begitu panjang, begitu berwarna, begitu beragam, dan itu semua membentuk saya menjadi orang yang ya tampil begini gitu. Artinya kalau orang bilang itu sufi itu harus bertapa di gunung dan sebagainya, saya bilang sufi harusnya ada di pasar gitu. Ya, kita hidup sehari-hari dengan cara berpikir yang hanya ada kata, nah ini sebetulnya inti dari Islam itu ini, bahwa kita manusia itu punya tujuan. Tujuan akhirnya adalah kembali, ya, kembali kepada Sang Pencipta. Itu sebenarnya. Nah, untuk itu Tuhan sudah memberikan begitu banyak pilihan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tinggal memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Dan caranya adalah dengan menerapkan beberapa kata kunci dari ajaran Islam itu. Yang pertama adalah kata pasrah atau berserah diri. Itu yang sebenarnya arti dari Islam yang sesungguhnya. Jadi bagi saya Islam itu bukan hanya nama agama, ya. Bagi saya Islam itu bukan hanya nama agama, tetapi sebuah pilihan hidup berupa kepasrahan total, ya, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang disebut sebagai cara berislam secara kafah, begitu kira-kira. Jadi kita pasrah seluruhnya. Nah, dengan pasrah itu kemudian kita juga belajar untuk apa yang disebut kita sering dengan ikhlas. Orang kemudian bicara tentang ilmu ikhlas, nah, gitu. Bicara tentang tulus, gitu. Ikhlas itu adalah ketika kita pasif menerima sesuatu, apapun yang kita terima ya kita ikhlas saja. Tulus adalah dalam konteks aktif, yaitu kita melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya bagaimana caranya? Ya tulus. Apa tulusnya? Lillahi ta'ala. Itu yang kemudian sudah diajarkan oleh Al-Quran sendiri dengan ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sumber motivasi yang paling asasi menurut saya. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua tindakan kita harusnya itu. Itulah yang namanya tulus, ya. Jadi kita berbuat apapun bukan untuk bukan untuk kepentingan sendiri, kan ya adalah tentu sebagai ego, adalah kita punya kepentingan, kita punya apa, tetapi jangan itu menjadi motif utama. Motif utamanya adalah itu tadi, tulus. Lalu kemudian ikhlas, tulus, dan pasrah. Itu adalah 3 kata kunci yang kalau kita benar-benar sudah bisa hayati, bisa pahami, bisa hayati, insya Allah hidup kita itu akan menjadi hidup yang paling damai, paling tenang. Kita gagal tersenyum karena apa? Oh, itu mungkin bukan untuk saya. Kita berhasil bukan, wah bangga gue sukses jadi profesor, enggak. Karena apa? Ya itu hanya sebuah perjalanan
dituliskan buat kita, ya, bahwa suatu saat semua orang akan bisa mencapai itu. Maka kemudian salah satu yang menjadi pedoman saya dalam hidup ini adalah apa yang mungkin kita pernah sebut sebagai bagian dari rukun iman, qada dan qadar. Nah, qada itu ketetapan Tuhan yang sudah tidak bisa ya sunatullah lah, seperti itu. Misalnya air dipanasin 100 derajat ya mendidih gitu. Itu qada. Nah, qadar itu adalah ketetapan Tuhan tapi yang ada campur tangan manusia gitu. Jadi kalau makanya kan Tuhan lebih mengutamakan doa dan ikhtiar. Tidak hanya doa aja tanpa ikhtiar, tidak ikhtiar saja tanpa doa, misalnya gitu. Nah, karena dengan ikhtiar kita bisa mencapai qadar yang lain. Ini salah satu pelajaran yang saya dapat dari Umar bin Khattab yang mengatakan pada waktu itu ketika mau menyerang suatu tempat, di sana ada wabah, lalu kemudian kata Umar, jangan kita ke sana. Lalu disanggah oleh anak buahnya, "Duh, kita pasrah saja kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menentukan kita tertular atau tidak dengan penyakit yang ada di sana." Gitu. Oh tidak, kita jangan ke sana. Ini adalah menghindar dari satu qadar ke qadar yang lain. Jadi kalau kita bicara takdir itu sebenarnya adalah dua itu tadi. Kita percaya kepada sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang tidak bisa kita ubah, tetapi ada ketetapan Tuhan yang juga ada campur tangan manusia. Itu sebabnya ada ayat sesungguhnya Tuhan tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita mengubahnya, kan gitu. Nah, itu adalah pemahaman yang sebetulnya kompleks. Kalau kita baca dari berbagai sumber, kita akan memperoleh pemaknaan yang menurut saya akan membawa kita pada satu situasi di mana hidup itu nyaman, hidup itu damai. Kalau kita sakit, misalnya kayak saya nih sekarang sakit, ada saraf kejepit, ya itu bagian dari proses alamiah saja, biasa saja gitu. Kita tidak mengeluh, kita tidak. Lalu kemudian misalnya kita darah tinggi gitu, ya pergi ke dokter lalu tanya kenapa? Oh ini ada peningkatan kolesterol, ada penyempitan pembuluh darah, ada obatnya, ada. Udah, saya minum obat itu dan ternyata kemudian dicek kolesterolnya yang tadinya 200 lebih, sekarang tinggal 88 misalnya. Itu ikhtiar namanya. Ikhtiar yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan lewat ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi, nah ini dia, 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan ilmu pengetahuan, kalam. Jadi kita harus konsisten, kita pakai seluruhnya. Ya, dalil-dalil keagamaan itu bukan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hanya huruf kecil. Yang huruf besarnya adalah alam semesta. Ya, jadi misalnya ada panas, ya adanya di alam semesta. Ada dingin, adanya di alam semesta. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, itu adanya di alam semesta. Tapi Al-Qur'an ada menyebutkan tentang itu. Jadi Al-Qur'an kenapa menjadi mukjizat? Karena di dalamnya mengandung semua informasi yang bisa kita amati di alam semesta ini. Nah, dengan cara beragama atau cara pemahaman agama yang seperti itu, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang santai hidupnya. Santai bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya, tapi ikhlas menerima apapun, tulus mengerjakan apapun, lalu pasrah. Hasilnya bukan urusan kita. Oleh sebab itu, seorang Islam yang baik adalah sangat menghargai proses yang baik, tapi tidak pernah mengharapkan hasil yang baik. Karena apa? Itu urusan Tuhan. Kita boleh berencana, Tuhan juga yang menentukan rencana kita berhasil atau tidak. Jadi kalau kita mentargetkan suatu hasil yang seperti harus A begitu, kalau kemudian tidak A, kita akan kecewa. Kira-kira gitu. Jadi misalnya nih, saya pengen jadi profesor, kok nggak jadi-jadi ya? Gitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena suratan kita itu bergantung juga pada
kebaikan Tuhan. Karena boleh jadi kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, jangan salah, jangan-jangan itu yang terbaik menurut Tuhan. Kita nggak boleh berburuk sangka dengan apa yang kita terima, dengan apa yang kita rasakan, ya, dengan apa yang kita miliki. Saya sangat senang ketika ada orang yang mengatakan bahwa rezeki kita itu hanya apa yang kita telan. Sisanya enggak. Jadi kalau kita numpuk makanan itu bukan punya kita. Kita menumpuk harta benda, emas, perhiasan, itu bukan punya kita. Jadi buat apa? Kan kira-kira gitu. Nah, jadi intinya kalau kita mau melihat aspek itu, khususnya dari perspektif kekayaan misalnya, kekayaan yang sesungguhnya adalah bukan banyaknya jumlah harta. Tetapi ketika seseorang sudah mencapai apa yang disebut merasa cukup. Nah, kalau orang sudah merasa cukup, itu adalah orang yang paling kaya sedunia. Walaupun mungkin harta bendanya nggak seberapa. Nah, gitu ya. Nah, cara berpandangan semacam itulah yang sebenarnya ingin ingin disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hidup yang berdamai dengan alam semesta. Kita paham, kita lahir, kita akan mati sampai kepada suatu saat. Nah, itulah perjalanan hidup kita. Makanya doa yang paling baik itu bukan doa yang kita minta pahala 700 kali, 1000 kali, 7000 kali, bukan. Tapi doa yang terbaik adalah ketika kita ingin agar apapun yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dari Tuhan. Nah, mau apa? Maaf, Prof. Ya. Tinggal berapa menit lagi ya? Oke, baik. Ya, jadi kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dari pengalaman. Ya, kalau disebut pengalaman spiritual bolehlah. Tapi kalau saya lebih melihatnya sebagai pengalaman saya dalam memahami ajaran agama. Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu membawa manfaat. Terima kasih, Bu Ida. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Ya, terima kasih Prof. Agus, sangat luar biasa. Dari sini bisa beberapa hal yang kita petik bahwa dalam mempelajari agama harus menggunakan akal sehat. Ya, dan bisa menerima semua pendapat orang walaupun itu mungkin menurut kita tidak sesuai dengan pendapat kita, ya tapi silahkan mereka berpendapat seperti itu, kita ikuti yang menurut kita baik. Dan pengalaman Prof. Agus ini luar biasa, dari yang NU-isme ya ibaratnya yang tradisional sampai ke yang Puritan tadi persis PII itu semua keras tuh Prof ya. Nah, lalu langsung ke yang modern. Karena itu beliau di tengah-tengah katanya. Di tengah-tengah, jadi enggak NU, enggak Muhammadiyah. Kita memang bukan NU, bukan Muhammadiyah, Prof, kita Islam, kita umat Islam gitu ya. Dan bisa menerima pendapat orang itu yang terbaik dan tetap menggunakan akal sehat. Memang ajaran Islam itu semuanya bisa digunakan akal sehat, semua sesuai dengan ilmu pengetahuan. Saya juga sudah mendengar 2 kali nih ceramah dari Prof. Agus, Isra Mi'raj, satu lagi apa Prof? Bukan sholat ya, apa ya satu lagi? Maulid Islam ya? dan ilmu pengetahuan. Islam dan ilmu pengetahuan. Ya. Nanti kalau ada kesempatan, kalau diizinkan, ya, saya mau sharing tentang sholat. Tapi bukan sholat yang Allahu Akbar jengkang-jengking, bukan begitu. Tapi bagaimana kita menjadikan sholat itu sebagai ini yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kira-kira gitu. Alhamdulillah, insya Allah setelah kita hari raya ya Prof ya. Dan juga ada hal yang ini kita harus pasrah, ikhlas dan tulus. Insya Allah kita akan hidup bahagia. Betul sekali itu. Dan kita percaya takdir Allah itu tidak bisa dielakkan, tapi kita tetap harus berusaha. Nah, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada Mbak Ayu, silakan.
Mbak Ayu langsung ke Prof. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu Farida atas kesempatannya. Prof. Agus, salam hormat. Alhamdulillah tadi bisa dapat insight dan inspirasi yang luar biasa dari Prof. Agus ya tentang perjalanan spiritualnya. Saya mau izin bertanya, Prof. Tadi kan terkait berjanji ya, Prof ya. Berarti kan ada kaitannya sama kisahnya Rasulullah nih. Kalau bagi Prof. Agus sendiri, apa sih kisah dari bagian dari Rasulullah ya yang menginspirasi Prof. Agus gitu, supaya apa ya dalam menjalankan Islam seperti apa gitu yang sangat menginspirasi Prof sih. Saya mau dengar dari Prof. Agus. Demikian Prof. Agus. Ya, berjanji itu kan tanyakan. juga ya bacaan yang bercerita, sebetulnya cerita lah. Dan cerita tentang Rasulullah itu kan banyak sekali gitu. Tidak harus berjanji gitu. Berjanji itu ditulis oleh orang pada masa yang lampau yang mungkin sudah berbeda situasinya dengan pada masa kini kan gitu. Cara pandangnya pun juga berbeda misalnya. Jadi ya kita harus menyikapi kitab berjanji itu sebagaimana juga kita menyikapi kitab-kitab yang bercerita tentang sirah Rasulullah misalnya. Dan itu kan banyak ya, banyak. Jadi silakan dibaca saja berjanji, nggak ada yang salah di sana. Karena kalau misalnya ya cari contoh misalnya pada waktu Asraqal baru kita disuruh berdiri dengan kepercayaan di situ ruh Nabi hadir gitu. Ya kalau mau meyakini seperti itu ya silakan saja gitu. Itu kan makom mereka gitu. Tapi kalau ditanyakan kepada saya ya mungkin nggak begitu gitu ya. Tapi kita nggak usah menjelekkan. Wah salah itu bid'ah itu nggak perlu. Karena apa ya kita kalau gitu kan berarti akan mengatakan kepada diri saya, lu juga begitu dulu Gus waktu kecil, ya, kan gitu. Ya, jadi udah biarkan saja orang melakukan itu. Cuma yang perlu dipesankan adalah jangan berhenti dong di situ. Belajarnya harus lebih maju dan maju gitu. Kalau kita berhenti di situ artinya ya selesai tugas kita berikro sudah tidak dilakukan lagi kan gitu. Jadi itu yang bisa saya berikan bahwa berjanji ya kisah juga gitu. Sama dengan kisah-kisah yang lain. Itu menurut saya. Ya, bagaimana Mbak Ayu? Semoga bisa menambah curiosity ya, jadi ingin belajar lagi begitu. Pendapat Prof. Agus ini gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi atau boleh masukan, boleh komentar kepada Prof. Agus gitu. Silakan. Ada tuh. Ada? Abdul Karim itu, Mbak. Oh ya, silakan Pak Karim Munte. Ya, ini juniornya Prof. Agus juga ini. Junior kita semua. Silakan Bang Munte. Siap Bu Ida, terima kasih banyak Prof atas materinya yang tadi disampaikan, kisah cerita. Saya juga mendengar banyak juga orang masa-masa ini ya Prof, mungkin kalau anak muda sekarang nyebutnya masa quarter life. Nah, Prof Agus apakah sebagai beragama Islam juga pernah menghadapi masa quarter life dalam religiusnya, dalam beragamanya? Kalau memang pernah itu bagaimana dulu Prof melewati masa-masa itu? Karena sebagian tokoh-tokoh agama juga pernah saya dengarkan ceramah-ceramah mereka, bahkan Pak Heru dan quarter life crisis ya. Jadi ulama itu quarter life Pak Munte? Saya nggak tahu ya, itu quarter life. Malah kamu yang tahu. Saya nggak tahu. Jadi kayak semacam meragukan atau khawatir gitu lah Prof, atas keberagamaannya gitu Prof. Jadi beberapa tokoh agama kayak misalkan para nabi juga kan menghadapi hal yang sama ya Prof. Ada masa-masa merasa benar nggak saya ini beriman, benar tidak saya sudah mengimani Tuhan yang benar atau tidak gitu ya Prof. Nah, kalau Prof
Agus sendiri bagaimana pengalaman terkait itu, Prof. Terus yang terakhir, Prof, terkait dengan ini, Prof, berislam itu kan kalau yang saya pahami kan antara nalar dan rasa itu kan berjalan seiringan, gitu. Kadang ada hal-hal yang menurut kita ini kayaknya nggak masuk akal, tapi menurut agama justru itu yang apa ya, yang diajarkan gitu. Tapi di sisi lain ada yang menurut rasa kita ini yang tepat, tapi menurut logika agama bukan. Nah, yang seperti itu bagaimana? Terima kasih. Oke, yang pertama dulu, kalau dikatakan saya pernah meragukan cara beragama saya nggak pernah. Kenapa? Ya karena saya terjun langsung. Ya, saya sudah cerita tadi dari ekstrem kanan, ekstrem kiri, udah saya alami semua gitu. Bahkan, nah ini yang menariknya lagi. Saya itu kecil SD itu di SD Kristen. Dan setiap minggu saya sekolah minggu, sondah. Itu saya belajar membaca Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Baca saya. Jadi saya tahu apa yang dipahami oleh orang-orang Kristen karena apa ya? Saya pernah baca itu. Nah, kalau kita pinjam model misalnya siapa? Karl Marx misalnya yang mengajarkan Marxis. Itu kan bukunya judulnya Das Kapital, ya kan? Karena dia mempelajari kapitalisme. Baru dia punya cara berpikirnya sendiri begitu kira-kira. Nah, jadi bukan sesuatu yang tercela. Nah, kalau misalnya kita mempelajari agama orang lain misalnya, dan saya sudah cukup gitu. Makanya saya di dalam berdiskusi dengan teman-teman yang beragama Kristen, beragama Katolik, itu nggak pernah kalau orang bilang sekarang takfiri, mengkafir-kafirkan, gitu. Karena apa? Ya karena itu cara hidup mereka sendiri gitu. Ya, jadi saya tidak pernah menanyakan, apa Islam saya benar ya? Apa bukan Kristen yang benar ya? Enggak pernah gitu. Karena apa? Ya karena saya terjun langsung di situ. Saya menggeluti dalam setiap detail perbuatan yang ada. Bahkan dulu saya tuh kalau waktu masih SMP gitu kan, saya masih di kampung, SMA malah, itu suka diajak ngeband sama anak-anak pemuda Katolik, band-bandan di gereja. Tapi kan saya tidak menjadi Katolik gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi itulah yang mungkin disebut sebagai cara hidup sosial. Jadi kita bersosialisasi tanpa harus sinkretisme, mencampur adukan urusan agama. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah pernah meragukan diri sendiri, nggak pernah. Saya mengalir saja dari ke kanan ke kiri. Kalau itu diibaratkan aliran sungai, mungkin dari tetesan yang kecil-kecil dulu dari mata air, terus kemudian mengalir kecil-kecil, damai, bening, satu aliran gitu, kemudian masuk ke aliran besar, keruh begitu, lalu kemudian bermuara di laut. Nah, mungkin seperti itu jadinya saya. Jadi bergulir bersama dengan kehidupan itu sendiri. Itu yang saya alami. Jadi mungkin kalau pertanyaannya pernah meragukan, tidak. Karena saya tidak pernah meragukan keyakinan saya sendiri. Baik keyakinan pada masa tradisional, di masa kitab kuning gitu, sampai dengan keyakinan saya seperti sekarang ini, itu saya tidak pernah meragukan. Tapi bahwa saya punya wawasan yang berbeda, ya. Gitu. Tapi tidak meragukan. Karena kalau kita meragukan berarti ada unsur menyalahkan. Nah, padahal ada ayat Quran bahwa manusia tidak dibebani melebihi dari kesanggupannya. Kesanggupan orang yang makomnya sampai di situ, ya udah sampai di situ saja, nggak apa-apa. Tidak menjadikan dia kemudian menjadi berdosa karena enggak. Cuma mungkin dosanya bukan karena dia berpaham seperti itu. Dosanya adalah kenapa tidak berikhtiar untuk belajar lagi. Itu paling begitu.
Itu soal itu quarter life atau apa istilahnya. Lalu kemudian yang kedua jadi lupa apa itu. Nalar dan rasa, Prof. Oh ya, nalar dan rasa. Nah, ini yang waktu itu saya pernah ajar sampaikan pada waktu kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Manusia itu diberikan kelebihan dari makhluk yang lain, yaitu diberikan 2 perangkat yang makhluk lain tidak punya, yaitu yang namanya kolbu. Personifikasinya ada di dalam dada begitu, dan akal. Personifikasinya ada di kepala, di otak. Nah, apa yang ada di otak itu selalu terukur. Bisa diukur. Matematis lah kalau kata lain. Apa yang ada di dalam kolbu itu tidak pernah bisa diukur. Tidak pernah bisa diukur. Nah, dua-duanya itu karunia Tuhan. Makanya ada ayat ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan ditanya. Kenapa bukan akalmu? Tapi hatimu akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena yang membuat kita memutuskan sesuatu itu bukan akal kita, tetapi hati kita, kolbu kita. Akal kita boleh jadi mengatakan yang paling baik itu ke kanan. Tapi kalau ke kanan, saya menyakiti orang yang saya sayangi. Maka saya lebih baik ke kiri. Nah, aneh kan? Karena apa? Yang memutuskan bukan kepala kita, tetapi hati kita. Makanya yang dimintakan pertanggungjawaban itu adalah kolbu. Makanya di dalam pembahasan itu kan surat dikatakan bahwa manusia itu punya hati nurani. Karena di dalam hati nurani itulah sesungguhnya ukuran-ukuran yang paling pure, paling genuine, paling murni, yang belum dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman akal. Nah, pengalaman-pengalaman akal itulah ya yang bisa kita peroleh dari keseharian kita, cara belajar kita, cara hidup kita, cara bergaul kita, dan seterusnya. Tetapi kolbu kita benar-benar bersih. Ya. Nah, sumber motivasi kita itu bukan di akal. Akal adalah alat untuk menganalisis, untuk mempertimbangkan, tetapi keputusan motivasi kita adanya di kolbu. Nah, gitu ya. Jadi keseimbangan antara akal dan kolbu itu maksudnya adalah keputusan-keputusan apapun kita itu sudah didasarkan kepada tadi kalau saya bilang akal sehat. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang emosional. Nah, orang emosional itu kan cuma pakai akal doang. Lagi marah ya udah gebak-gebuk, lagi seneng ya udah buta, udah enggak melihat yang jelek yang mana. Karena apa? Akal tidak digunakan. Nah, akal sehat itu adalah tools, alat bagi kita yang membantu kolbu mengambil keputusan. Dan nanti itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Begitu, Munte. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. atas penjelasan. Ya, terima kasih Prof. Agus. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Udah pada lapar, dak? Atau terpesona? Ya, elah. Terhanyut dengan pengalaman Prof. Agus yang begitu penuh lika-liku, turunan dan tanjakan. Ya, bagaimana Ibu dan Bapak? Sepertinya ada abangnya Bang Nobrisal nih. Apa kabar, Prof. Arma? Oh, ngintip aja dia. Tapi tidak menampilkan diri dia, bersembunyi dia. Ada Bu Mira, ada Nadia, ya ada Prof. Bu Irfan Narsa. juga. Mau Prof. Bu Narsa Ibowo. mau bertanya kah dengan Prof. Agus? Mumpung ada ini kesempatan.
Atau Bapak Kamal, Pak Zulfikri, Pak Faisal, silakan. Oke. Kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan saja. Tapi sebelumnya ada penyerahan sertifikat dari kami, Prof, ke Prof Agus. Ya, ini Prof nanti akan dikirim ke Prof Agus juga. Terima kasih atas kontribusinya dalam acara ngabuburit bersama Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga Prof juga senang ya dengan acara ini, dan kami semua yang mendengarkan alhamdulillah banyak sekali mendapatkan manfaat dan juga ide-ide serta motivasi untuk lebih mendalami agama dan meningkatkan iman, dan tidak mudah untuk mencapai kata ikhlas, pasrah, tulus. Itu mudah diucapkan tapi sulit sekali untuk dilaksanakan. Semoga kita semua yang ada di majelis ini bisa sampai ke arah situ, insya Allah ya, dan semua bertemu di surga Allah. Amin. Oh ya, ini Pak Kamal mengatakan nanti kalau ada acara sholat beliau minta diundang. Insya Allah semua akan kita undang kembali. Nah, dan saya sudah melihat waktu yang Isra Mi'raj, menarik, sangat menarik dan takjub karena ternyata Prof Agus tuh bisa mengkombinasikan ilmu pengetahuan ya, mungkin karena beliau juga bergaul dengan profesor dari MIPA ya, bagaimana planet-planet, terus kenapa Al-Quran mengatakan bahwa berapa itu kecepatannya ya, dan semuanya itu insya Allah sesuai dengan Al-Quran. Memang kita harus gali terus. Ya, ini terima kasih Prof Agus atas kontribusinya. Semoga amal ibadah Prof Agus dan keluarga juga bisa diterima Allah dan selalu mendebar manfaat buat kita semua. Amin. Nah, selanjutnya acara sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih Prof Irfan sudah hadir. Foto bersama ya, silahkan. Hostnya siapa nih yang bisa kita foto bersama? Mohon para profesor, para dosen, para adik-adik dan semua alumni peserta untuk bisa menghidupkan kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Pasang senyum walaupun kita sudah lapar. Ya, sudah? Tolong dikasih aba-aba, host. Iya, saya Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Bu Ida. Sehat ya Bu? Sehat Prof. Alhamdulillah. Nih Pak Faisal, nih rajin nih, alhamdulillah. Iya, izin untuk mengambil foto Bu Ida. Ya, silakan. Ya, hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Sudah. Saya kembalikan ke Bu. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih khususnya pada Prof Agus, para guru besar, para dosen, senior-senior saya, dan juga rekan-rekan saya, dan juga para alumni serta adik-adik mahasiswa, serta ya peserta lainnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, dan mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya, kekurangan saya, semua itu dari saya. Semoga bisa dimaklumi dan dimaafkan. Sebelumnya ada ucapan dulu dari kami pengurus dan anggota Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam. Silakan, host. Yang videonya mana? Itu dia. Oh ya. Nggak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKI hari mengucapkan Selamat Idul
taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Ya, kita akhiri dengan membacakan doa penutup majelis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Prof. Agus. Prof. Agus, sehat semuanya. selalu. Sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa, selamat berhari raya. Kita lagi nanti pas sawalan. Kita ngabuburit. Nanti kita adakan acara sawalan bersama Prof. Agus. Alhamdulillah. Mana nih? Ya, kita Disentul. ya Ya, disentuh ya. Zoom. Ambil ngopi, ambil ngopi. Mantul Prof. Agus. Biar bisa jalan-jalan ke Terima kasih, Sentul Prof. ke rumah Irfan. Prof. Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Irfan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Salam sehat. Salam sehat. Sampai Saya nanti izin kita dulu, akan ya. jumpa lagi Ya. dalam apa? Sholat ya, Prof. Ya, monggo. Ya. Silakan atur waktunya. Ya.